warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang saya hormati kepada Dekan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Pusat UPT UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Yang saya hormati kepada Ketua Prodi PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Dr. Zakia Fani MPD. Yang saya hormati kepada Ketua Prodi S2 PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai sekaligus perintis dan peneliti PJJPAI, yakni Bapak Dr. Muh Ali MPD. Yang saya hormati kepada Sekretaris PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Ibu Nurhannah Widianti MPD. Yang saya hormati kepada staf PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Slamet Pujianto Eskom. Yang saya hormati kepada Ketua HMJ PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat. Yang saya hormati kepada Ketua Himajab PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yakni Bapak Ustadz Ujang Taryana, serta seluruh mahasiswa PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, terutama yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan yang tersebut tadi di atas selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, Nia Anggreni dari kelas A24 untuk memandu acara pada kesempatan malam hari ini. Acaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Muammar. Kemudian ada sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Iwan Ahendra MAG. Kemudian acara yang keempat yakni adalah acara inti kajian literasi kitab kuning, yakni kitab Sirul Asror yang akan disampaikan oleh Ustadz Dadi Sopandi. Kemudian acara yang kelima yakni adalah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Baiklah, pada acara yang pertama yakni adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, meningkat acara yang kedua yakni adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muammar dari kelas A30 berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kami persilahkan kepada Bapak Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muammar atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah, dengan diperdengarkannya lantunan ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala kepada sang pembaca dan kepada kita yang mendengarkan. Meningkat acara yang ketiga, yang selanjutnya yakni adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, yakni Pak Haji Iwan Ahendra MAG, yang beliau ini merupakan Sekretaris Program Studi S3 PAI FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kepada Bapak Dr. Haji Iwan Ahendra kami persilahkan. Tes, suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Bisa, Pak, jelas. Alhamdulillah jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, salatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Yang saya hormati Ketua Prodi PJJ-PAI Bapak Zaki beserta Ibu Sekretaris Prodi, yang saya banggakan Ketua Himajab beserta reng-rengan atau segenap pengurusnya,
tidak lupa saya haturkan yang termulia seluruh pendengar mustami'un, mahasiswa PJJ PAI di hamparan Nusantara. Senantiasa kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan tiada putusnya menghadirkan hati dan lisan kita untuk tetap menerima keadaan dengan kondisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada hari ini, pada menit ini kita masih diberikan kemampuan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai rangkaian kegiatan dan aktivitasnya. Tentunya pada malam ini Himajab yang sudah menginisiasi untuk menampilkan kegiatan positif dalam kegiatan ilmiah ini mudah-mudahan menjadi citra syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadirkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi untuk mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan sealun dengan ayat suci yang tadi sudah dikumandangkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Para aduh maaf ini saya lagi batuk ya. Para mahasiswa yang bentar ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, bentar, oh ini izin dulu, ini ada kendala teknis dulu. Siap, Pak. Ya, mohon maaf ini ada kendala teknis sedikit. Tes, suara saya bisa didengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Iya. Baik, saya lanjutkan. Saya apresiasi terhadap kegiatan Himajab ini yang sudah tentunya menginisiasi untuk kegiatan-kegiatan ilmiah kita ya. Kitab kuning sebagai turos kita tentunya tidak boleh dilupakan karena ini merupakan galian-galian ilmu yang memang bukan hanya dari sisi tradisi, memang bisa diakui untuk masa yang sekarang dan yang akan datang. Inovasi-inovasi pada turos kita ya itu solihun likuli zaman wal makan, saya kira begitu. Jadi sekarang adanya himpunan, adanya perkembangan dalam berbentuk halaqah, kemudian kajian-kajian yang sekarang digagas oleh Himajab PJJ PAI, saya kira sesuatu yang sangat produktif ya. Tinggal mungkin nanti kalau mau ditindaklanjuti ya kan, hasil dari ini bisa di muat di dalam beberapa kanal misalnya, atau mungkin kalau dijurnalkan lebih baik kan begitu ya.
Saya kira dengan perkembangan yang pesat pada hari ini, PAI ya sebagai bidang ilmu ya itu mempunyai tantangan yang luar biasa ya. Yang pertama mungkin bahwa kehadiran PAI ini tidak tunggal ya, tidak sendiri ya, tapi punya paradigma yang sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain ya, baik itu ilmu-ilmu yang bersifat eksakta ataupun sosial. Kita mungkin melihat dari sisi kepentingan bahwa ya Republik ini memerlukan orang-orang yang bukan hanya pintar secara kognitif ya dan logikanya, tapi juga pintar secara hati dan perasaan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pada hari ini orang yang pintar banyak sekali, betul itu. Bukan hanya sekedar banyak ya, tapi orang itu hampir pintar semua. Tapi yang pintar hatinya, yang pintar perasaannya itu yang kemudian masih perlu dipilih-pilih dan diseleksi. Kebersamaan itu secara nasional atau mungkin bisa juga secara internasional dari berbagai bangsa, berbagai suku dan kepentingan itu akan sangat tergantung kepada kecenderungan orang itu menggunakan hati dan perasaannya. Jadi saya pikir hati sesuatu yang tidak bisa dibohongi ya, beda dengan rasio. Nah dalam hal ini maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa untuk mengedepankan kecerahan hati kita dan perasaan kita dalam melakukan sesuatu ya. Nah komponen-komponen yang ada di dalam diri kita antara hati dengan pikir, antara kalbu dengan logika ya memang perlu diseimbangkan. Tapi mana yang kemudian akan menjadi patokan? Maka kalau kita berbicara bahwa hati ya kemudian perasaan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang akan menjadi panutan berikutnya ya. Jadi pada hari ini dengan kasus-kasus yang relatif kita bisa lihat ya, baik itu secara kasat mata ataupun tersembunyi, baik itu di lingkungan pendidikan dan yang lainnya, saya kira hati kita akan berbicara lebih banyak dan lebih luas ya daripada logika kita yang kadang-kadang kabur dengan kepentingan kita, mungkin ditutupi dengan kemauan kita secara materi dan seterusnya. Dalam hal ini maka mudah-mudahan kita juga yang sekarang bergelut dan sedang menempa ilmu dalam bidang PAI ya mudah-mudahan dicerahkan hati kita, cerahkan perasaan kita, termasuk nanti ditularkan oleh Bapak Ibu semua kepada anak didik kita, baik itu secara personal ataupun secara komunal. Hemat saya bahwa perkembangan bangsa ini yang sudah 80 tahun, alhamdulillah hari ini dan kemarin kita masih digegap gempitakan dengan milad bangsa kita, itu punya muatan yang saya kira bukan hanya perlu direnungkan ya, tapi perlu inovasi ke depan ya. Kita sekarang sudah diberikan tampuk warisan ya oleh bangsa kita, oleh para pendahulu kita, founding fathers kita ya. Ya kita mungkin harus menjadi generasi yang memberikan sebuah inovasi ke depannya, sehingga bukan hanya sekedar berhenti bahwa kita berada pada hal-hal yang bersifat parsial dan formal, tapi sudah kepada sesuatu yang bersifat substantif dan mempersepsikan terhadap hal-hal yang melihat bahwa kita berada dalam satu garis depan yang sama. Maka disinilah mudah-mudahan teman-teman PAI yang berada di seantero Nusantara dari mulai Sabang sampai Merauke-nya dan seterusnya itu memberikan pencerahan-pencerahan kepada bangsa dan negara kita sesuai dengan kemampuannya. Konteks bahwa kita memberikan kontribusi mungkin tidak akan sama dengan para pejuang dahulu ya, di mana mereka angkat senjata secara fisik dan seterusnya. Tapi hari ini juga kita mempunyai tantangan yang sungguh luar biasa dan lebih berat dari para pendahulu yang sudah melampaui kita. Oleh karena itu saya kira meskipun kita tidak mengusung senjata secara fisik, tapi justru kita harus mempersiapkan ini lebih hebat dan lebih baik daripada pendahulu kita, para pejuang kita yang sudah lalu.
disinilah tanggung jawab kegenerasian ini akan tetap sustainable ya, akan bertahan, akan langsung melihat terhadap perkembangan-perkembangan berikutnya. Sekali lagi secara pribadi dan kedinasan saya berharap bahwa makom ini makom yang akan mengangkat ya, akan memberikan inovasi terhadap para mustami'unnya, kemudian juga akan di-share kepada masyarakat dan menjadikan sesuatu topik yang menarik. Lebih daripada itu mudah-mudahan ini menjadikan hikmah yang besar untuk semuanya ya. Berikutnya mungkin sebagai informasi saja bahwa bidang PAI ini untuk di Winsiber itu sudah ada dalam bentuk bidang ilmu, maksudnya ada dalam beberapa kalau boleh dibilang itu ada beberapa format gitu ya, atau dalam beberapa konfigurasi. Misalnya sekarang saudara-saudara semua tercatat sebagai mahasiswa PJJ PAI ya. Nah, sebelum mahasiswa PJJ PAI S1 ya, itu ada mahasiswa reguler S1 ya, gitu ya. Jadi katakanlah saudara kandungnya dari saudara-saudara semua adalah mahasiswa reguler S1. Kemudian bidang S1 yang kedua adalah kelas PAI reguler S2, yang itu juga sudah cukup lama. Kemudian sekarang lahir juga PJJ S2, PJJ PAI S2, gitu ya. Nah, jadi ini sudah 4 bidang yang ada di Winsiber Syekh Nurjatid Cirebon. Mungkin nanti akan digagas lagi kalau kita ditanya dengan PJJ PAI S3 ya. Jadi ini bisa menjadi juga inspirasi, barangkali saudara-saudara nanti punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik itu S2 atau S3 tapi jalurnya PJJ, saya kira nanti punya peluang yang cukup besar ya. Meskipun untuk PJJ PAI S3 mungkin masih diajukan ya, tapi belum diberikan izin operasionalnya. Adapun yang sudah lama berkembang ya dan sudah melahirkan banyak alumni adalah PAI S3 ya, yang sekarang kebetulan saya sebagai pengelola prodinya ya. Kemudian PAI juga hadir di PPG ya. Ya, PPG PAI ya. Dan PPG PAI ini sebagai cikal bakal adanya PPG untuk prodi yang lainnya ya, karena ada prodi bahasa dan seterusnya. Jadi saya kira dengan konfigurasi bidang ilmu yang ada di Winsiber Syekh Nurjatid Cirebon ini menjadi kekayaan, dan kemungkinan besar saudara nanti akan melanjutkan untuk tahap berikutnya ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi sharing, menjadi pertukaran pemikiran kita yang lebih produktif, lebih baik dan lebih hebat ya. Saya juga mengucapkan selamat atas diwisudanya kakak kelas Bapak Ibu semua yang sekarang atau beberapa hari yang lalu ya sudah mengikuti wisuda angkatan pertama. Tentunya ini adalah sebuah prestasi yang patut dicatat dalam sejarah ya, bahwa PJJ PAI ya yang beberapa tahun yang lalu menginisiasi untuk hadir sebagai mahasiswa baru, sekarang alhamdulillah sudah melahirkan generasi alumninya ya. Insya Allah saudara-saudara semua yang hadir di makom ini sebentar lagi sesuai dengan waktunya akan menjadi alumni yang akan diwisuda, baik itu secara offline atau secara online ya. Akhir kata mohon maaf barangkali apa yang disampaikan oleh saya tidak berkenan dan banyak kekurangannya. Ala kulli hal saya ucapkan terima kasih atas semua penghormatannya pada malam ini, dan kita berdoa semoga Nusantara Indonesia tetap jaya, merdeka dari segala penjajahan, baik itu secara budaya ya, secara termasuk mungkin penjajahan digital dan seterusnya ya. Kalau boleh kita melakukan sebuah perspektif bahwa kita juga perlu evaluasi ya digital yang sekarang kita lakukan, mudah-mudahan bukan hanya sekedar dikonsumsi tapi kita juga memproduksi ya. Nah, kemudian juga saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, semua diberikan panjang umur, semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Terima kasih kepada Ibu MC ya, mohon maaf yang baru disebut, kepada seluruhnya yang hadir pada makom ini ya, kemudian juga kepada ketua dan pengurus yang tentunya sama-sama sudah mensukseskan acara ini. Demikian, dan saya mohon maaf. Walaumualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Ahendra atas sambutannya, dan terima kasih juga untuk doanya kepada kami. Semoga ini dapat menjadikan motivasi untuk kami untuk terus belajar, dapat berkomunikasi, dan juga apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, menuju acara yang selanjutnya, yakni adalah acara inti kita, yakni adalah kajian literasi digital kitab kuning, yaitu adalah kitab Sirarul Asror, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dadi Sopandi dari kelas B6 dari daerah Majalengka, Jawa Barat. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, barangkali suara saya jelas? Jelas Pak, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bil fantasila falsafah wa minas sabang ilal merauke wilayah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang terhormat Rektor UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Anjilani MAG. Yang saya hormati Dekan PITK UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang saya hormati Kepala Pusat UPT UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Yang saya hormati Ketua Prodi S2 PJJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus perintis dan pendiri PJJPAI Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI. Yang saya hormati Ketua Prodi PJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Zaki Yafani MPD. Yang saya hormati Sekretaris Prodi PJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Nur Hanah Widianti MPD. Dan tidak lupa yang saya hormati sekaligus sebagai tamu kehormatan yaitu Dr. Haji Iwan Ahendra MAG sebagai Sekretaris Program Studi S3 PAI PITK UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Yang saya hormati staf PJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Selamat Pujijanto Eskom. Yang saya hormati Ketua HMJ PJJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat. Dan yang saya hormati Ketua Himajab PJPAI UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ustadz Ujang Aryana. Dan tidak lupa juga kepada para kakak kelas, para senior, rekan-rekan barangkali ada di kelas B6, kelas saya sendiri yang saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan apa yang telah kita ambil dari semester 1 atau 1 sampai 5 sampai 6, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat khusus untuk kita dan umumnya bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini insya Allah akan membacakan kitab Sirul Asror, dan mohon maaf bacaan saya ini barangkali banyak salahnya. Yang kedua, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sekilas
saya mengulas dari semester 2 ya. Karena di semester 2 itu ada kitab tasawuf atau ajaran tasawuf, yang mana salah satunya referensinya ada dari kitab Sirul Asrar. Tapi kalau saya boleh Pak Dr. Haji Iwan ya, misalkan kalau ini menurut saya pribadi, dengan pengalaman saya pribadi, kalau boleh setiap dosen itu ketika mengajar ilmu tasawuf, barangkali apa ya istilahnya, dosennya yang dari keluaran pondok barangkali ya, supaya lebih mengena dari substansi tasawuf itu sendiri, intisari dari tasawuf itu sendiri. Ini sebatas unjukan saya barangkali Pak ya, gitu. Dan rekan-rekan semua, supaya apa? Jadi ada bahasa kalau suatu yang suatu yang diterangkan atau yang disandarkan kepada ahlinya, apalagi dosen tersebut sudah mengamalkan salah satu tarekat, itu lebih berbobot nilai keilmuan tasawufnya itu. Jadi pas untuk mengajarkan ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Sebelum saya bacakan kitab Sirul Asrar ini, lebih dahulu saya akan mengenalkan pengarang dari kitab Sirul Asrar ini, supaya tidak melihat yang bacanya ya, tapi yang dilihat pengarangnya gitu. Yang mengarang kitab Sirul Asrar ini yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dikenal dengan kota Jilan ya. Lahir pada malam pertama bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 17 Maret 1078. Dilahirkan di kota Jilan, sekarang namanya disebut Amol ya, yaitu Amol, pinggiran negara Iran, yang kita kenal kemarin bahwa salah satu negara yang berbasis agamanya hebat, walaupun ada perbedaan dengan kita sedikit, tapi keberanian mereka terhadap penjajah-penjajah di kalangan Islam. Kitab ini kita lanjutkan dari kajian tahun kemarin barangkali ya, yaitu halamannya halaman 47. Halaman 47. Punten kau jang ya, mohon di scroll. Dan kitab ini menjelaskan yaitu khusus kitab tasawuf, yang dimana tasawuf ini menyasar yaitu ilmu yurafu bi ahwalil qalbi madmumuha wa madmumuha wa kaifatu tadhhiriha. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang masalah hati, bukannya tak sanggup ya gitu, tapi tasawuf ini. Tasawuf gitu. Kita belajar tasawuf karena salah satu dari ilmu yang wajib bagi kita yaitu ilmu tasawuf, dengan hadis yang jelas di kitab Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ilmu al-munazzalu alaina ilmani. Adapun ilmu yang diturunkan kepada kita yaitu ada dua ilmu. Yang pertama yaitu zahirun, yang pertama adalah ilmu secara zahir, wa batinun, dan yang kedua ilmu secara batin. Ya, di sini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jilani asy-syari'ah wal ma'rifah, yaitu ilmu yang diturunkan itu secara jelasnya ada ilmu syariah dan ilmu ma'rifah. Nah, secara prediksi ilmu tasawuf yang digagas oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu ilmu bahwasannya ilmu syariah itu ilmu yang berkaitan dengan badan. Yang dimaksud ketika seorang bertasawuf tidak sepantasnya meninggalkan syariah
atau apalagi melarang syariah atau bertabrakan dengan syariah. Maka diawali dengan yani asy-syariah, bahwasannya seorang yang ahli tasawuf ketika menghilangkan syariah maka dipertanyakan ketasawufannya. Maka salah satu contoh dari, kalau tidak salah, kitab Jawahirul Ma'ani, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sedang duduk di kota Mekah, beliau terdengar salah satu hatif. Hatif ini kalau bahasa Arab itu HP ya, tapi yang dimaksud adalah hatif ini suara yang tidak ada jasadnya. Apa suara tersebut? Suara tersebut mengatakan, ya Syekh, kamu sekarang karena sudah menjadi sultan aulia, tidak diperuntukkan bagimu yaitu sholat 5 waktu. Nah, itu suaranya. Nah, ketika mendengar suara tersebut, Tuan Syekh ini mengambil sandalnya lalu melempar terhadap suara tersebut. Ternyata suara tersebut ialah dari setan, yang bahwasannya setan itu walaupun tingkatan wali tetap menggoda kepada manusia dengan apa yang telah dijanjikan terdahulu ketika setan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka kata Tuan Syekh, idhab ya la'in, pergilah kamu wahai makhluk yang dilaknat, yang terlaknat. Itu salah satu dari sentilan kisah gitu. Bahwasannya orang yang bertasawuf yang pertama harus bersyariah. Nah, syariah ini mencakup dari kewajiban-kewajiban. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, haram, makruh, mubah. Sebagaimana yang telah dikategorikan di dalam kaidah-kaidah fikih ya, gitu, bahwa syariah itu, hukum syariah itu mencakup pada 5 aspek. Maka bahwasannya orang yang bertasawuf harus memegang syariah. Bahkan salah satu contoh yang kemarin saya bahas, ternyata seorang mursyid pun yang akan memimpin seorang yang mempelajari tasawuf secara khas, maka dia tidak bisa meninggalkan syariah. Apalagi bangsa kita gitu ya. Ya gitu. Maka syariah itu paling diutamakan, yang paling pertama yang dimaksud yaitu ilmu dhahir. Wal ma'rifah, dan yang kedua yaitu ma'rifat. Ma'rifat ini agak beda ya, agak beda dengan had atau definisi secara ilmu akidah suluddin. Kalau secara ilmu tasawuf, ma'rifah itu suatu yang dihasilkan dengan takhalli, tahalli, lalu tajalli. Itu caranya. Kalau takhalli, tajalli, insyaallah akan saya bahas sesuai dengan konteks atau teks yang di bawahnya. Fa'amara, maka merintah Allah bisyariati dengan syariah ala zahirina terhadap zahir kita semua, wabil ma'rifati, dan memerintah kepada ma'rifat ala batinina terhadap batin kita semua. Tujuannya apa Allah itu memerintah kepada kita syariat dan ma'rifat? Liyan tija, karena supaya menghasilkan, membuahkan. Kalau bahasa ilmu mantiknya natijah gitu ya, membuahkan. Min istimaihima, dari kumpulnya antara ilmu zahir dan ilmu ma'rifah, atau ilmu syariah dan ma'rifah, ilmu haqiqati, yaitu ilmu haqiqah. Tujuannya Allah memerintah kepada kita dengan melaksanakan satu syariah dan yang kedua ma'rifah, maka supaya menghasilkan dari orientasi dua aspek ini, yaitu ilmu hakikat, yaitu ilmu hakikat, ilmu secara asal, bahwa tidak ada hakikatnya yang ada kecuali yaitu yang maha ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang tidak mengenal dirinya, saya ini adalah manusia, dan manusia diciptakan awalnya dari Nabi Adam, dan dari Nabi Adam dari tanah, maka tidak ada yang akan dibangga-banggakan. Kepintaran, kesolehan, apa saja yang kita punya, hakikatnya itu pemberian dari Allah. Karena kita itu maujud diadakan oleh Allah. Kama Allah Ta'ala, seperti berfirman Allah Ta'ala, murjal bahrun yaltaqiyan,
bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini, maka melepaskan Allah kepada dua lautan dan salah satunya yaltaqiyan, dari dua lautan ini saling bertemu. Bainahuma, adapun antara itu bahrain barzakhun, yaitu batas la yabghiyan yang bisa tidak dilampaui. Kalau kita secara tekstual ahli tafsir itu dari kitab tafsir Jalalain, kita ketika menjelaskan ini, kalau saya lihat di Facebook tuh suka ada gambar lautan, lalu di tengahnya ada batas ya, gitu, antara air asin dan salah satunya lagi, gitu ya, gitu. Jadi marajal bahrain ini sering diartikan secara umum yaitu lautan, yaitu dengan dua rasa. Namun konteks ini, ayat Al-Quran ini diambil dari penjelasan tafsir Jailani, yaitu salah satu tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya ada 4 jilid gitu ya. Maka diartikan bahwa barzakhul ini itu bukan batas, tapi insanul kamil mukamil, yaitu seorang yang sudah menjiwai, seorang yang sudah bertepi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan arif billah. Seorang yang sudah menepi kepada Allah, seorang yang sudah wusul kepada Allah. Itu dari arti barzakhul la yabghiyan, diambil dari referensi kitab tafsir Al-Jailani. Maka antara syariah dan ma'rifah itu tidak bisa diaduk-aduk. Contoh, syariah, seorang tidak bisa mengandalkan sholatnya saja tanpa ada ma'rifah. Itu seorang tidak bisa mengandalkan sholatnya saja, syariat mengandalkan syariat tanpa ada ma'rifah, mengenal kepada Allah itu yang disembah. Yang kedua, seorang tidak bisa melaksanakan saja ma'rifah lalu membuang syariah. Jadi antara kedua ini tidak saling menumpuk, harus saling berdampingan, gitu, harus saling berdampingan. Sehingga tidak ada kata Jabariyah dan Qadariyah. Satu contoh ya, saya akan contohkan dari kitab Kifayatul Atqiya, bahwasannya ketika wasyari'atu bil haqiqah, orang tanpa mengerjakan hakikat, ma'rifat, gitu, maka sombong masuknya. Seperti contoh itu, sholli fa yakul laka la hajata ilayya as-salata li anna sa'id, itu li anna sa'id Sa'idun Azali, seorang yang mengerjakan hakikat bila syariah atau ma'rifah bila syariah, itu maka dia akan keluar dari agamanya. Kalau nggak salah disebutnya Jabariyah. Contoh seperti, buat apa saya sholat? Karena surga sudah ditentukan dan neraka sudah ditentukan. Apakah saya masuknya kepada ahli surga atau saya masuknya pada neraka? Maka itu dilarang. Itu al-haqiqah bil syariah batilatun, itu wasyariah bil haqiqah batilatun, gitu. Dan yang kedua, gitu, contoh, man ya'mal li ajli jannah wa yaqulu law amali, gitu, lamma dakhaltuha fa hadhihi syariah. Dan yang kedua, ketika seorang yaitu mengandalkan syariahnya, yang pertama kan tadi sudah jelas ya, yaitu al-haqiqah bila syariah batilah, sombong. Yang kedua sekarang asy-syariah bila haqiqah, seorang mengandalkan amalnya saja. Maka dikatakan dalam satu kitab yang dikarang yang dinamakan kitab Dzurratun Nasihin, barangkali sebagian senior di sini sudah membacakan gitu ya, atau sudah pernah kali membaca. Ada seorang yang berumurnya 500 tahun, hidupnya di tengah-tengah gunung, dan di pinggir gunung pun dia diberi Allah kenikmatan dengan hamparan lautan yang indah. Kalau sekarang bolehlah dikatakan Raja Ampat ya, gitu. Ketika dia diberi oleh Allah umur 500 tahun, gitu, tiap hari dia ibadah lalu turun dari atas gunung, memakan makanan buah-buahan yang Allah siapkan, gitu.
lalu dia mengambil air wudhu, ibadah lagi. Setiap hari 500 tahun gitu aja. Ibadah, lalu makan dari makanan yang Allah sudah siapkan, pohonan yang berbuah banyak. Lalu air yang sangat bagus gitu. 15 tahun. 500 tahun. Nah, ketika akhir ibadahnya, si orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud sedang sholat. Maka Allah pun kabulkan. Akhirnya orang ini Allah matikan dengan keadaan sujud. Nah, ketika mati dalam sujud, akhirnya salah satu cerita pendeknya, si orang ini ternyata masuk surga, mau masuk surga. Nah, ditanya oleh Allah gitu, malaikat, tolong masukkan orang ini yang 500 tahun ibadah kepadaku dengan rahmatku, tolong masukkan orang ini kepada surga. Masukkan kepada surga. Nah, ketika Allah mengatakan dengan rahmatku, orang ini kunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya ini masuk surga bukan karena rahmatmu, tetapi karena amal ibadahku, memegang kepada syariah. Itu ya, tapi hakikatnya enggak ada. Bahwa saya ini 500 tahun beribadah kepadamu dengan amal ibadahku selama 500 tahun. Kata Allah, malaikat coba amalnya hitung. Nikmat yang telah diberikan olehku itu. Kira-kira pantas dia orang ini masuk surga. Nah, akhirnya dihitung. Hitungan pertama, ketika orang ini dihitung oleh malaikat, ternyata tidak sama sekali pantas untuk masuk surga. Karena kenapa? Karena nikmat penglihatan mata pun ini sudah habis, semuanya dari Allah. Melihat air, melihat pemandangan, melihat buah-buahan sehingga bisa makan, melihat air wudhu sehingga bisa sholat, yang akhirnya kata Allah, vonis orang ini masuk neraka gitu. Kalau dia mengandalkan amalnya, syariahnya gitu, yang akhirnya orang ini minta ampun sama Allah, ya Allah, masukkanlah aku kepada surgamu dengan rahmatmu. Konteksnya dengan kitab ini, bahwa orang yang berpegang kepada syariah, tidak berpegang kepada hakikah lalu ma'rifah lalu hakikah, maka tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan menurut ajaran kita. Nah, itu surat Ar-Rahman, segelintir kisah dari kitab Durratun Nasih. Wa illa bimujarradi ilmu dhahir la tahsul al-haqiqah. Maka wala yasilu illal maqsudi wal ibadatul kamilah bihima la biwahidihima. Maka tidak akan sampai kepada tujuan orang yang mengandalkan syariahnya, dan sama saja tidak akan sampai tujuan orang yang tidak mengandalkan yang mengandalkan dengan hakikatnya saja, tidak dengan syariahnya. Maka tugas dari Allah kepada kita dengan adanya ilmu syariah, dengan adanya ilmu ma'rifah, yaitu kata Allah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtu, dan tidak aku ciptakan al jinna jin wal insa, dan kepada manusia, illa liya'buduni, kecuali orang itu harus menyembah kepadaku. Suratul Zariyat dijelaskan ini di dalam surat Al-Zariyat. Maksud dari liya'buduni, Allah menciptakan manusia dan jin, ternyata apa? Kita kembali lagi kepada salah satu karangan kitab, yaitu kitab Tafsir Al-Jailani. Yang dimaksud liya'buduni di sini adalah liya'rifun. Tegasnya orang itu harus mengenal dulu kepadaku lalu ibadah. Ini antara syariah dan hakikah harus berdampingan ya, barangkali. Paman lam ya'rif kaifa ya'budu, paman lam ya'rifhu kaifa ya'budu. Itu. Apa sebabnya? Bagaimana orang bisa mengenal kepada Allah? Ya, kaifa ya'budu. Orang yang tidak bisa mengenal kepada Allah, bagaimana beliau beribadah? Maka orang yang mengerjakan syariah, yaitu sholat, lalu dia tahu siapa yang disembah, maka akan timbul sahnya syariah. Yang kedua, ketika orang tahu siapa Allah, lalu dia mengerjakan tugas-tugas Allah, yaitu syariah, sholat 5 waktu, ya, maka
dia sudah sudah mengimbangi atau sudah menyeimbangkan dua sayapnya, yaitu sayap ma'rifah dan sayap syariah. Nah, lalu di sini bagaimana seorang ketika menghasilkan ma'rifah? Kalau syariat kan sudah ada batasnya ya. Semacam laki-laki tadi itu, ada perempuan batasannya sudah tertentu gitu ya, di bab fikih itu, di bab Syafi'iyah itu saja. Nah, sekarang yang dimasalah kira-kira untuk menghasilkan ma'rifah itu gimana ya? Sebab ketika ada masalah mesti ada solusi gitu ya. Tidak provokasi gitu ya. Nah, gitu. Maka di sini jelaskan fa'marifat innama tahsul bikasfil hijabin nafsi an mura'ati qalbi. Marifat di sini bisa hasil dengan apa? Bikasfi hijabin nafsi, dengan membuka yaitu penghalang nafsu, an mura'atil qalbi, dari cerminan hati. Oh, ternyata marifat ini bisa hasil dengan membuka, atau yang tadi saya sebutkan yaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli ini artinya mengosongkan dari khala ya. Tahalli menghiasi. Gitu. Kalau takhalli ibaratkan satu rumah, ketika kita menduduki satu rumah akan banyak debu, akan banyak cecorot gitu. Lalu kita bisa membersihkan terdahulu, itu takhalli. Ketika sudah bersih, barangkali tidak sepantasnya untuk diduduki, tapi tahalli, dihias dulu, barangkali bisa dicek. Maka ketika tahalli tajalli, maka akan tumbuh tajalli, merasa nyaman dengan rumah tersebut. Sehingga kata Rasul dalam konteks ini, baiti jannati gitu, rumahku laksana surga gitu ya, dengan konteks tasawuf ini. Dalam artian ketika kita sudah mengosongkan penyakit hati, iri dan sebagainya, gitu, lalu kita menghiasi dengan dengan ikhlas, dengan tawaddu, dengan lain-lainnya yang sifatnya mahmudah, maka timbul kenyamanan dari hati. Maka ketika kita ditugaskan untuk menjadi penjaga laut, tidak menjadi bajak laut. Ditugaskan untuk menjaga hutan, tidak jadi orang hutan. Gitu. Kenapa? Ingat bahwa semuanya adalah titipan. Kecantikan, kegantengan itu sudah titipan. Kalau kita melihat, kalau secara balaghah ya, kita itu disebutnya itu ma'un munakidun, nutfatun munakidun, air mani yang membentuk ya. Coba air mani yang membentuk gitu kan. Coba kalau kita menjelaskan bahwa air mani yang membentuk, kita sama. Ternyata kita dari air mani yang sama, yang menjijikan, lalu Allah bentukkan, diturunkan dari alam mulki ya, gitu, alam mulki kalau konteks tasawuf, yang akhirnya adalah berupa-rupa. Ada yang putih, ada yang yang kita mungkin manis-manisan, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang sawo matang, ada yang sawo buruk barangkali ya, Kang Ujang. Gitu, beda-beda. Nah, gitu hakikatnya tidak ada yang patut kita banggakan. Nah, gitu. Itu kalau sudah mengenal bahwa apa yang kita punya adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membawanya, maka akan terkotorlah atau terkontaminasi diri kita, yang akibatnya ma'rifah sulit untuk diraih. Bitasfiyati, dengan cara menyucikan nafsu. Fayara, maka melihat fiha dalam qalbu jamul kanzil makhfi, keindahan gudang yang disamarkan, yang tersimpan fisiri lubil qalbi, di dalam rahasia dalamnya hati. Kama qala Allah Ta'ala fil hadits qudsi, seperti Allah mengatakan dalam hadits qudsi, untuk kanzan makhfiyan. Kata Allah dalam hadits qudsinya, aku adalah kekayaan yang tersimpan. Kanzan itu kekayaan yang termahal, gitu, yang tersimpan. Bahwa maka aku mencintai an urifa, kepada aku dikenal. Khalaqtu, yang akhirnya aku menciptakan akhlak kepada makhluk, laikai arafa, supaya nah, ketika Allah mengibaratkan dirinya
adalah kekayaan yang paling mahal, maka kata Allah, kalau bahasa kalau bahasa kitanya itu Allah itu kesepian ya. Allah itu kesepian gitu. Pingin berdua dengan siapa, dengan makhluknya. Maka Allah menciptakan makhluknya. Tapi konteks yang tadi, Allah menciptakan makhluknya supaya makhluk itu mengenal bahwa ini nih ada gudang yang sangat mahal yang tersimpan di dalam mana, di dalam hati gitu. Falamma bayana maka ketika menjelaskan siapa Allah Ta'ala khalaqa, maka menciptakan Allah insana kepada manusia lima'rifatihi, yang bertujuannya untuk mengenal kepada Allah. Wajibas maka wajib alaihi kepada insan apa ma'rifatuhu, yaitu mengenal Allah. Maka konteks yang tadi jelaskan, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Sebagaimana yang kemarin dijelaskan tuh kalau nggak salah di kitab Zubad ya, Sofat al-Zubad karangan Ibnu Ruslan, kalau nggak salah, awal wajibin al-insani ma'rifatullahi istiqani, bahwasannya yang pertama wajib kepada manusia itu ma'rifat, mengenal Allah gitu. Tapi kalau ma'rifat secara secara supaya tidak berat ya, karena kalau kadang-kadang orang belajar tasawuf itu suka suka terkadang-kadang yang menjelaskannya terkadang terlalu berat. Ma'rifat ini harus gini gitu. Minimal secara umum, secara masyarakat umum, bahwa ma'rifat itu mata melihat makhluk, qalbu tembus kepada Allah. Mata melihat makhluk, qalbu tembus kepada Allah. Kita melihat gunung, dalam hati mengatakan subhanallah. Kita melihat pohon yang indah, mata melihat pohon, tapi hati mengatakan subhanallah. Kita melihat kecelakaan, apa saja bentuknya kecelakaan, mata pandangan syariah, tapi hati pandangan hakikat. Maka yang diucapkan subhanallah, astagfirullah. Nah, itu salah contoh lah ma'rifat yang secara umum, supaya tidak disulitkan. Karena kadang-kadang ma'rifat itu kayak sulit, terlalu sulit gitu. Tapi itu yang paling rendah, bahwa ma'rifat itu cukup kita mengatakan mata melihat makhluk, hati tembus kepada Allah, hati ingat kepada Allah. Kita lanjut, fala ma'rifatu, adapun ma'rifat nau'ani, yaitu ada dua versi. Ma'rifatun sifatillahi ta'ala, yang pertama yaitu ma'rifat dengan sifat-sifat Allah. Wa ma'rifatu datillahi ta'ala, ma'rifat udatillahi, dan yang kedua yaitu ma'rifat versi dat Allah. Nah, supaya tidak disulitkan lagi, bahwa ma'rifat itu terbagi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu sifat, ma'rifat sifat. Kita mengenal sifat Allah. Seperti contoh di desa Kabupaten Bandung ada mojang yang kembang desa ya, namanya kembang desa. Nah, kembang desa itu barangkali orang itu perempuan, lalu cantik sekali ya, gitu ibaratkan ya, gitu cantik sekali, kalau Arwana mengatakan cantik sekali kita ya. Nah, ternyata kalau kita bisa contohkan, namanya Ahmad itu ternyata mengenal mojang pengan tersebut ya, desa kembang desa tersebut. Oh iya, namanya contoh ini namanya Neneng. Neneng ini ternyata orangnya cantik sekali, dan sifatnya ketika dia membuat kopi, wah kopinya enak sekali, tidak ada yang bisa membandingi. Nah, itu sifatnya. Atau sifat si Neneng ini murah senyum gitu ya, murah senyum, seperti turunan malaikat Ridwan, bukan malaikat Malik ya, gitu, yang senyumnya pun mahal ya, satu umur hidup sekali ketika berjumpa dengan Rasul. Nah gitu. Nah itu sifat. Kita mengenal kembang desa tersebut dengan sifatnya, yaitu dengan sifatnya yaitu murah senyum. Kalau kita mengenal Allah, cukuplah dalam Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim. Kita berdosa tapi Allah sangat Rahman Rahim, yang akhirnya Allah beri kita kenikmatan. Walaupun nikmatnya
dari 99%, tapi ternyata semua alam dunia alam yang ada di isi dunia ini merasakan nikmat rahmaniyah Allah. Tidak pandang ini si kafir, tidak pandang ini si fasik, tidak pandang ini ahli zina, tidak pandang ini ahli sholat, semuanya dikasih oleh Allah. Itu ma'rifat fi sifat. Sehingga ketika mengenal Allah dengan sifatnya, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini adalah orang ahli neraka nih. Ini adalah orang yang brengsek nih. Ini adalah orang yang pendosa nih. Tidak. Karena apa? Allah pun memberikan nikmatnya kepada siapapun selagi dia hidup, selagi dia merasakan nafasnya, maka Allah memberikan kenikmatannya kepada orang tersebut. Itu. Tapi yang dimaksud adalah nikmat rahmaniyah Allah. Itu mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya. Tapi kalau kita lebih jauh, bahwa contoh Allah itu as-sabur. Sifat Allah itu as-sabur. Nah, apakah yang dimaksud dengan as-sabur? Kalau secara etimologi kan as-sabur itu apa? Ada yang tahu barangkali ya? Subur. Saya pura-pura tahu. Pura-pura sudah tahu. As-sabur. Berarti kalau kita mengartikan as-sabur itu zat yang maha sabar. Apakah yang dimaksud as-sabur itu Allah itu ketika melihat orang yang berdosa Allah sabar? Sabarannya sudah tobat. Kan tidak gitu ya. Gitu. Artinya sifat as-sabur ini ketika seorang berdosa, Allah memberikan tidak langsung menghukum orang ini, tapi Allah memberikan dulu kesempatan orang untuk melakukan pencucian dosanya, gitu. Kalau kita ambil dari kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, gitu, ada bahasa itu idza waqa'a minka dzanbun falayakun sababan yasika min husul istiqomati ma rabbika faqad yakunu adwadan bin qudira alaika. Ketika terjadi kepadamu satu dosa, maka jangan sebabkan dosa itu berputus asa kepada Allah. Mungkin Allah jadikan dosa itu terakhir bagimu. Nah, gitu. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah berkaitan dengan sabur ya. Itu bahwa Allah itu sabur, ternyata Allah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk itu memperbaiki. Beda dengan zaman-zaman dulu ya. Nah, itu barangkali dengan sifat. Nah, yang paling dalam ma'rifatu fidzat. Fa ma'rifatu sifat takunu hadil jismi fid darwaini. Adapun ma'rifat sifat ini adalah bagian secara zahir ya. Kalau kita ingin masuk surga ya otomatis harus laksanakan kewajiban Allah, gitu. Hadil jismi. Wa ma'rifatu dzat takunu, dan adapun dari ma'rifat fidzat ini buktinya adalah takunu haddur ruhi al-qudsi fil akhirah kama qala Allah Ta'ala. Adapun ma'rifat ma'rifat fidzat ini bagiannya ruh qudsi. Barangkali kita flashback ke belakang ya. Apa yang dinamakan ruh qudsi gitu ya. Gitu. Kalau kita pelajari di agama sebelah kan ada ya ruh kudus gitu. Ruh kudus barangkali apa tuh ruh kudus? Pak Sur itu apa itu Pak? Ruh kudus itu? Ruh yang suci. No, ruh yang suci ya. Ruh yang suci. Berarti yang dimaksud bukan roh kudus. Bukan yang dimaksud apa ya? Kalau di agama sebelah kan ruh kudus ya. Sebutnya Bapa di surga gitu. Haleluya gitu kan biasanya. Ya Pak Agus ya Agus. Oh ya Agus, benar enggak? Kurus gitu ya. Haleluya. Saya belum pernah disalib. Ya enggak dibaptis ya. Enggak dibaptis. Ampun. Gitu. Ternyata Roh Kudus ini itu kalau secara kita tafsir Jalalain ya, Roh Kudus ini dinamakan siapa? Jibril alaihis
Islam. Tapi menurut tafsir Al-Jailani yang dikarang oleh Syekh Dr. Jailani, Roh Kudus ini adalah hakikatul insan. Hakikatul insan, penciptaan ruh paling pertama dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah di alam lahut. Dan alam lahut itu tidak ada satupun, bahkan Jibril alaihissalam tidak mampu menembus alam lahut. Itu Roh Kudus, gitu. Atau disebut Roh Kudusi, atau jelasnya Tibtul Ma'ani gitu ya, hakikat manusia. Maka kalau bahasa Sunda ada bahasa kuring dan karung, kuring dan kurung, ya, kuring dan kurung, gitu. Kuring ke karung, lamun ya apa yang lamun Agus Susan mah karung ya, kuring lengit karung di jalan ya. Ada bahasa kuring dan ada bahasa kurung. Kalau kuring itu hakikatul insan, kalau kurung itu adalah casing atau jismani kita, antara ilmu syariah dan ilmu ma'rifah. Itu sedikit penjelasan Roh Kudus ya, gitu, fil akhirati. Maka bagiannya hadul ma'rifatu fiddat. Contoh, tadi ada seorang mujang priangan yang namanya Neneng yang terkenal dengan senyum manisnya. Pokoknya manis banget kalau senyum. Meleleh hati sekampung pokoknya, pingsan pokoknya. Gitu. Nah, ketika ada orang ditanya, kata si Ahmad ini, "Hei, kamu kenal nggak satu orang yang namanya Neneng? Dia itu kalau senyum manis banget." Kata orang ini, "Wah, jangankan senyum, dalamnya pun saya tahu." Penasaran, siapa orang ini? Saya kan mantan mantan suaminya katanya. Paisan. Gitu ya. Ternyata ini adalah mantan suaminya, tahu dia apa dalemannya pun tak tahu. Nah, ini yang dikategorikan secara logis itu ma'rifat fiddah. Tidak perlu lagi hidung mancung, tidak perlu lagi matanya sipit, ya, gitu. Tidak perlu lagi kulitnya putih. Ketika sudah jadi suaminya, ketika sudah jadi ahlullahnya, gitu, langsung bawa ke kamar, kunci pintu, matikan listrik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dzikir kepada Allah secara dzat, secara nikmat, secara zauki yang melahirkan gitu ilmu hakikah atau ma'rifah. Itu contoh sedikit barangkali ya, kita secara logis bahwa ma'rifat itu semacam itu, ma'rifat fiddah. Jadi lebih dalam dari ma'rifat fi sifat, yaitu ma'rifat fiddah. Karena sudah tahu afalnya Allah, tahu sifatnya Allah, apalagi gitu ya, gitu. Maka kama Allah Ta'ala, seperti apa yang difirmankan Allah Ta'ala, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, ini surat Al-Baqarah. Di sini yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu, dan kuatkan kami kepada Isa bi ruhil qudus, dengan Roh Kudus. Kalau tafsir Jalalain ini malaikat Jibril ya, tapi kalau versi tasawufnya yaitu Roh Kudus itu hakikatul insan. Wa hum muayyaduna bi ruhil qudus. Dan orang-orang dikuatkan dengan Roh Kudus, yaitu penciptaan manusia atau bentuk pakaian cahaya yang pertama kali Allah ciptakan ketika penciptaan ruh, gitu. Makanya ada ruh, ada abul ruh, ada abul bashar. Kalau abul bashar kita tahu bahwa abul bashar itu adalah Nabi Adam alaihis salam, itu ya abul bashar. Tapi abul ruh yaitu tidak lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ma'rifat fiddat dan ma'rifat sifat. Wa hatanil ma'rifatani la tahsulani illa bil amalaini. Dua ma'rifat ini, ma'rifat fiddat dan ma'rifat sifat, la tahsulani, tidak akan hasil keduanya illa bil ilmaini, kecuali dengan dua kategori ilmu. Ilmu zahir atau ilmu zahir, bisa boleh juga. Yang pertama adalah ilmu zahir, yang kedua adalah ilmu batin, yang kedua yaitu ilmu batin. Ilmu batin ini bukan ketika dibacok tidak luka ya, bukan, itu kebatinan namanya.
Jadi harus membedakan bahwa ada ilmu batin dan ilmu kebatinan. Kalau ilmu batin kaitannya dengan tasawuf, kalau ilmu kebatinan itu kaitannya dengan kewadukan, ya, kawadukan begitu. Nah, gitu. Kamu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al ilmu ilmani, al ilmu adapun ilmu ilmani yaitu ada dua ilmu lisan. Yang pertama adalah ilmu lisan, wadhalika, dan adapun ilmu lisan hujjatullah taala li ibni Adam, yaitu sebagai hujjah Allah taala terhadap ibnu Adam. Itu yaitu ada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dan lain sebagainya, atau qiyas dan ijma lah. Yang kedua yang dimaksud atau substansialis ini adalah wa ilmu bil jinan, yaitu yang kedua adalah ilmu hati. Fadalikal ilmu, maka adapun ilmu jinan ini al ilmu nafi, yaitu ilmu nafi. Kenapa disebut ilmu nafi? Karena ilmu ini berkaitan atau bisa sampai kepada Tuhan. Gitu. Kalau ilmu hujjah bisa sampai kepada manusia dengan kategori menang atau kalah. Tapi kalau ilmu nafi adalah ilmu yang bisa sampai kepada Tuhan, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi. Wal insan, adapun insan yahtaju membutuhkan awalnya ilmu syariah terhadap ilmu syariah. Yuhasila, karena supaya menghasilkan ruh kasbah badani terhadap kasab badan, bihi wa huwa ad-darajat. Maka dengan ilmu syariah gitu ya, gitu. Insan membutuhkan kepada ilmu syariah untuk mendapatkan derajat. Derajat itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut derajat menurut versi dari kitab Sirul Asrar ya. Ya as-sawab lil abdi yantijuhu taqiduhu bi ilmi dhahir. Dengan adanya ilmu dhahir, manusia akan mendapatkan pahala. Apa itu pahala kira-kira? Maka pahala itu secara lebih detailnya menurut Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat itu ma yastahiqu ar-rahmat wal maghfirah, suatu yang bisa menghasilkan rahmat, itu rewardnya rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala, itu menurut Imam Al-Jurjani. Tumayahtaju ila ilmi batin, lalu manusia itu butuh terhadap ilmu batin. Yuhasil ar-ruhu kasbah ma'rifati fi ilmi ma'rifah. Yang kedua, manusia itu membutuhkan terhadap ilmu batin, awas bukan kebatinan. Karena apa? Supaya menghasilkan ruh kepada kasab ilmu ma'rifah, fi ilmi ma'rifah. Maka wadzalika la yahsula illa bitarkir suma. Nah, kedua-dua ini tidak akan hasil ketika kita meninggalkan kedua-dua ini tidak akan hasil kecuali kita meninggalkan suatu yang mukhalifatul syariah wa thariqah, suatu yang membelakangi atau yang menselisih kepada syariah dan thariqah. Seperti tadi ya, kalau thariqah lembut-lembutnya gini ya, kebanyakan orang itu syariah sudah jelas, kalau tadi ditinggalkan itu suatu kecacatan. Kalau thariqah ini banyak yang kurang teliti. Contoh ini salah satu, ketika kita sudah melaksanakan sholat, sebagian orang suka menyelojorkan kakinya ke arah kiblat, gitu ya. Itu dalam ilmu thariqah itu sangat dilarang sekali. Semacam yang dilakukan oleh Syekh Makhruf Al-Qurhi dalam syarah Qadul Himam, yaitu syarah kitab Al-Hikam. Itu saja yang sedikit ya menyalahi thariqah. Itu thariqah yang khas ya. Itu kalau yang umum ya silakan saja. Tapi saya garis bawahi thariqah yang umum atau yang khas, maksudnya yang ditalkin dengan guru mursyid, itu sangat tidak dianjurkan. Karena sudah mencoreng adab seorang hamba dengan sang khaliq, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnulahu al-biqabul masyaqqah an-nafsaniyati wa ruhaniyati lillahi ta'ala bila riyain wala sum'atin kama qala Allah Ta'ala. Wa husul biqabil masyaqqah, dan hasilnya dari ilmu dari kedua ilmu ini antara syariah dan ilmu thariqah, maka harus menanggung penderitaan. Maksudnya penderitaan itu
sesuatu yang dihasilkan harus hati-hati, harus api ya, warok gitu, terkait dengan makom waro atau makomu banyaklah yang makom yang lainnya. Salah satunya ditekankan adalah makomul waro gitu. Waruhaniyatil ilahi ta'ala, yang menghasilkan dengan ilmu kedua ini, syariah dan tariqah, yaitu kita bisa melepaskan diri kita terhadap riya ya, maupun riya yang disebut syirik khafi atau yang disebut syirik jali ya. Seperti kemarin yang didebatkan ya, gitu, yang didebatkan di di pertanyaan kalau nggak salah ya, itu yang didebatkan di pertanyaan itu ada ada perkataan al amal li ajlinas syirkun wa amal wal amal li tarkinas riyaun ya, kalau nggak salah gitu definisinya. Itu ternyata adalah perkataan Fudail bin Iyad sedang mendengar bahwa syirik itu ada dua, yang pertama syirik khafi, yang kedua syirik jali. Referensinya dari kitab Tuhfatul Murid fi Syarhi Jawhar Tauhid. Itu semacam bisa aja pendapat Fudail bin Iyad terkait tentang riya. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah syirik khafi, yaitu apa? Syirik khafi syirik asghar, yaitu riya ya, gitu. Kita beramal tetapi kehendak orang lain. Kama kalau Allah Ta'ala, ini paling barangkali bisa jadi pengakhiran dari bacaan saya. Kama kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Paman, maka barang siapa karena yang terbukti dia mengharapkan orang tersebut liqa'a rabbih, melihat kepada Allah, falyamal, maka bekerjalah orang tersebut amalan terhadap amal solihan yang lulus, wala yusyrik, dan tidak boleh musyrik orang tersebut bi ibadati rabbi ahada, dengan penyembah kepada Tuhannya man tersebut sedikit pun salah satu orang pun. Nah, di sini bukan ketika kita mati bahwa kita melihat Allah, tapi dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani di sini bil musyahadah ya, ketika hidup dia sudah bermusyahadah dengan mengurus hatinya, ketika hidup dia sudah mukasyaf, bukan mukasyafah tapi mukasyafah ini ya gitu, mukasyafah yang akhirnya dia dikenal dengan arif billah. Wa alamul ma'rifah alamul lahud wa huwa watanul asli al-madhkur alladhi khaliqa fi al-ruh qudsi fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa kun lil mubtadi musamihan wa kun lil islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubtili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, yakni Bapak Dadi Supandi, yang telah membahas kitab Sirul Asror ya, kitab tasawuf. Acara yang selanjutnya yakni adalah diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya saya mau menyapa peserta ngopi dulu. Ini kita ada berapa orang ini? 19, ada 19 orang ya. Silakan nanti yang ingin bertanya kepada Bapak Dadi, sebutkan nama kelas dan asal daerahnya ya. Baik, kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan. Ini ada yang mengangkat tangan dari Ibu Siti. Ya, silakan Ibu Siti, asal daerah dan kelasnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu MC atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bu Ilah dari kelas A30 domisili Bogor.
Saya Ya, bertanya kepada silakan. Pak Ustadz ya, kepada Pak Ustadz tadi mengenai ilmu tasawuf ini. Terus terang saya sangat awam sekali untuk ilmu tasawuf, khususnya dengan kitab Sirul Asror ini. Nah, berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang bertasawuf, dan bagaimana praktik dan ritual yang dilakukan oleh seseorang yang bertasawuf menurut kitab tersebut. Yang selanjutnya itu seperti apa itu tingkatan tasawuf tertinggi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ila dari Bogor. Silakan mau dijawab pertanyaannya, boleh? Barangkali ini mah bukan jawaban ya, antara jawabannya sama sinar-sinar lah. Ini mah sebatas apa ya? Sebatas obrolan singkat saja lah. Yang pertama kali harus dimiliki orang yang tasawuf, apalagi baru mengenal tasawuf. Yang pertama sudah dijelaskan tadi bahwa harus berpegang teguh kepada syariah. Sebab banyak yang terjadi ketika orang bertasawuf itu menjalankan syariah. Contoh di sini banyak. Di sono nggak tahu ya. Itu di sini kebanyakan dia itu tidak mau ke masjid karena apa? Di masjid itu katanya orang-orang yang hatinya kotor, buat apa sholat juga? Itu buat apa sholat kalau hatinya kotor? Yaitu yang sering saya jumpai dari orang-orang yang memegang tasawuf tanpa dibimbing dengan syariah. Itu yang pertama, barangkali syariahnya harus dikuatkan dulu. Tapi sambil menguatkan syariah, tasawufnya tidak boleh dihentikan terus gitu. Yang disebut salik gitu ya. Yaitu kita menguatkan syariah pun juga kita menguatkan dengan thariqah yaitu tasawuf. Maka yang paling tinggi tingkatan tasawuf ini menurut saya, bahwa tasawuf itu kan ada yang umum, ada yang khas ya, ada yang khusus, ada yang umum. Kalau umum bolehlah kalau kita mengamalkan salah satu semacam, kita belajarnya atau berthariqahnya dengan cara belajar taklim terus ya, kemana-mana taklim gitu. Tapi saya menganjurkan dengan referensi dalam kitab ini, sebenarnya ini kajian yang akan datang ya gitu. Jadi cara tasawuf dengan sesungguhnya atau dengan tingkatan tasawuf yang tinggi itu diambil yang pertama dengan satu taubatan nasuha. Ketika kita bisa ya gitu. Taba yatubu yutuban kalau sekarang ya. Bukan taubatan. Taba yatubu yutuban ya, bukan taubatan. Satu yang pertama adalah taubat kalau kita benar-benar ingin mempelajari tasawuf. Nah, taubat itu dalam artian bukan langsung ya itu saklek meninggalkan suatu yang buruk lah atau suatu yang jais, tapi ketika kita sudah kebiasaan seperti makan terlalu banyak gitu kan. Kalau tajrid kan kita seandainya sudah bisa meninggalkan pelarangan dari Allah, maka hendaknya kita memporsir atau menyedikitkan suatu yang barang jais, semacam makan terlalu banyak atau makan kadang-kadang satu hari 5 kali ya, bisa dikurangi dengan 3 kali atau 2 kali cukup satu hari. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu paling besar, yaitu ambil talqin ya. Di sini dijelaskan wadharu wujuduhu bitaubati wa talqin, yaitu dengan talqin. Talqinnya kemana kira-kira? Talqinnya kepada orang yang disebut insan kamil. Tadi disinggung barzakhul layyakian, yang bisa membedakan antara syariah dan hakikat. Itu tidak menjawab syariat dengan hakikat, tidak menjawab hakikat dengan syariah gitu. Yaitu orang yang disebut mursyid kamil mukamil. Nah, orang yang bermursyid kamil mukamil di sini ada beberapa syarat ya. Itu salah satunya
kalau yang disebut kamil mukamil itu ayyakuna aliman bi furu'il ainiyah. Beliau mengetahui terhadap ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, individu. Yang kedua ayyakuna arifan billah, orang yang sudah menuju Allah. Artinya orang yang sudah mengolah nafsunya itu melampaui 4 tingkatan ya, gitu. Alam mulki, jabarut, lahut, malakut ya. Kalau bahasa di sini Ibu ya, kalau bahasa di sini gitu. Atau yang sudah bisa menguasai nafsu amarah, nafsu kamilah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah gitu. Yang ketiga sebagai landasan referensi dari ilmu tasawuf itu ayyakuna khabiran bi tariqi tazkiyatin nufus. Insan kamil mukamil ini orang yang sudah tahu metodologi tata cara membersihkan hati. Makanya salah satu zikir di dalam thariqah itu banyak ya. Ada yang ke sebelah ada yang ke atas ke bawah, ada yang kanan kiri gitu ya. Bahkan ada yang sambil berdiri. Seperti contoh kalau nggak salah di thariqah Idrisiyah ya. Itu sambil berdiri. Saya salah satunya punya teman. Dia itu berthariqah Idrisiyah. Gitu. Pandangannya itu kalau nggak salah tidak boleh merokok gitu ya. Gitu. Tidak boleh merokok, lalu dikirnya secara berdiri. Nah, gitu. Kalau kita kan susah ya. Kita mah kan dalilnya warkau marokin gitu ya, Kang Ujang ya. Nah, gitu. Warkau marokin. Nah, gitu. Itu salah satu. Yang keempatnya ada ayakuna ma'dunan bil irsyadi min syaikhi. Itu orang tersebut sudah ada SK lah izin dari guru mursyid sebelumnya. Itu yang saya tahu ya. Monggo barangkali bisa menambahkan atau bisa membuat orang yang bertanya puas ya. Senior monggo. Barangkali Ibu itu jawaban dari saya ya. Ya, terima kasih. Gimana Ibu Ilah dari Bogor tanggapannya? Ya, turun Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah, kita buka pertanyaan kedua. Silakan yang ingin bertanya. Di sini ada Bapak Suryana, ada Ibu Srihani, Bapak Badri, Ibu Badria, silahkan. Barangkali yang lainnya mau menambahkan Ibu. Itu cuma Boleh. Jawaban ya. Boleh, ada yang mau menanggapi silakan. Ada Bapak Arifin, ada Bapak Iif, ada Bapak Genduk, dan lain-lain. Silakan mau menanggapi atau bertanya, boleh. Ditambahkan sama Gus Sarip. Boleh, silakan. Ada Ibu Ida, ada Bapak Ali, ada Ibu Nurul. Nah itu udah siap-siap tuh Bu MC, Gus Saripnya udah siap-siap tuh. Iya, ada Bapak Agus Syarif nih, mungkin mau bertanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin untuk tanya. Mohon maaf, ini terkait dengan seruan ya. Secara umum untuk mengenal Tuhannya kita bisa melalui sifat dan asma-Nya, dan juga yang kita kenal dengan asma. Kemudian di beberapa kitab juga dianjurkan untuk takholuk ya, meneladani takholuk di asma ini atau di sifat, meneladani sifat-sifat Allah tentunya
yang mungkin bagi kita. Contohnya kalau uluhiyah kan nggak mungkin kan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Terus tadi juga sudah dipaparkan mengenai metodenya, urutannya kan, termasuk dengan bertopik. Itu sedikit tambahan. Terus saya mau tanya sama Pak Ustadz atau yang lainnya. Ada satu kalimat dari Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, apakah kamu mengenal Tuhanmu? Kan gitu. Beliau menjawab, yang itu juga dikutip sama Imam Junaidi Al-Baghdadi, kemudian saya mengulangi dan ada satu statement, al-ajzu anil fitrah ibrahim. Ya, al-ajzu anil fitrah ibrahim. Mungkin Pak Ustadz bisa menjabarkan kalimat itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena punya balita ini menjelang malam ya, menjelang tidur saya izin off cam. Ya silakan Bapak Dadi, Ustadz Dadi menjawab pertanyaan dari Bapak Agus. Maaf ya, iya suaranya kedengarannya kecil sekali ya. Oh Bapak Agus mungkin bisa diulang pertanyaannya karena tadi suaranya kecil gitu. Iya, kurang jelas Pak Ustadz. Ya. Oh, cuaca kali ya. Lipinnya belum cair Pak. Di sini agak hujan nih, turun hujan. Iya. Sama di sini juga. Ya udah saya ulang dah. Ya silakan. Ini diulang dari mana nih? Semuanya Pak, semuanya ulang. Semuanya ulang ya. Ya itu kan kebetulan kan juga istilahnya ini kan sesuatu yang rahasia ya. Rahasia dari yang rahasia, sirul asror. Pokoknya kalau bahasa mubalik mah pusat ya. Jadi yang endingnya itu adalah ma'rifah kan ya. Endingnya adalah ma'rifah. Satu sisi kita juga manusia yang dibentuk di jasad dan ruh kan, bahasanya seperti itu. Kemudian kita mengamalkan syariat itu untuk badaniah, untuk ruh itu dikasih asupan dengan tasawuf. Tasawuf itu termasuk pembentukan karakter, dan itu nggak bisa tapi melalui latihan yang tadi dipaparkan sama Pak Ustadz. Urutannya seperti itu, tahapan-tahapannya, termasuk salah satunya dengan bertoreko, yang di situ ada mursyid pembimbingnya. Terus sisi juga kita diajarkan tentang asma husna, ya. Kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifat dan asmanya. Dalam salah satu kitab juga atau di beberapa kitab juga kita juga dianjurkan untuk bertakholuk ya, atau meneladani akhlak ya. Artinya sifatnya Allah yang memungkinkan untuk kita. Contohnya termasuk kasih sayang, raufun, seperti itu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini juga dalam rangka untuk Allah. Ya, puncaknya ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya apakah mengenal Tuhannya, ini juga
dikutip sama Brad Al-Baghdadi sama Imam Ghazali juga. Di situ ada satu kalimat al-ajzu anil idrakun. Jadi ketidakmampuan untuk mengenal ada diri. Nah ini mohon dijelaskan kalimat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustadz, boleh dijawab. Barangkali yang lain dulu bisa membantu saya. Hal mas'ul ya, alamu bihi. Itu namanya ngetes. Ya, yang ngetesnya ini Tapi Gus Sarip. kalau mau tahu ini dari kitab apa ya, Pak Yai? Ajazu andalik ya, anil idrok ya, anak ajazu anil idrok. Ala ajzu anil idrakun. Hadis Pak itu Pak. Oh hadis ya. Oh ya. Boleh yang lainnya Bang bantu saya barangkali ini. Iya. Ini pertanyaannya berat ini. Silakan. Kalau kata Dilan mah. Ini jawabannya ada di Gus Sarip juga nih Ustadz tadi. Ya. Jadi beliau saja yang menjelaskan. Saya bertanya Bapak, saya Pak. Ya. Ya. Tapi barangkali bisa mengarah ya. Kalau hadis kan apa ya? Multi tafsir biasanya ya. Gitu. Tidak tergantung asbabul wurudnya saja. Ana ajzu anil idrok. Wah, yang pertama kita harus tahu berarti kalau secara kaidah fikih, kalau kita memberikan suatu hukum harus tahu siapa yang bertanya. Barangkali yang bertanya ini bisa jadi salah satu sahabat atau masyarakat umum, gitu. Atau bisa jadi para Khulafaur Rasyidin. Berarti ini tidak dijelaskan siapa yang bertanya, Pak Gus ya? Ya Agus ya? Ini kita kembali ke kitab ini. Kitab ini kalau tadi saya masuk, saya ikutin, ini arahannya kan mengenal Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Mengenal Allah. Kita itu mungkin membayangkan zat tidak boleh. Iya sih benar. Yang kita bayangkan pasti laisa kami selisaion. Tafakkaru fi khalqillah ya. Nah, laisa kami selisaion kan. Iya. Ibarat kata, dan kita dikasih pengantar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan kita juga dianjurkan untuk meneladani atau berakhlak dengan sifat-sifatnya Allah. Kan itu Pak. Jadi kalau yang saya lihat di sini nggak jauh dari itu. Jadi, ada istilah zahir, ada istilah batin, dan juga diambilkan torekoh juga, bahasanya kan gitu tasawufnya. Nah, dalam rangka mengenal Allah itu itu juga pernah ditanyakan pada Sayyidina Ali, pernah ditanyakan pada Sayyidina Abu Bakar. Jawabannya seperti itu. Nah, itu maksudnya piye, Pak? Ini berarti dhoni ya. Saya tidak ada ilmu di situ. Barangkali kalau dikaitkan dengan kajian ini secara dhoni, kita kan
hukum kan tadi bahwa marifat itu tidak boleh memisahkan dari syariah, harus ada syariahnya. Nah, syariah di sini yang dimaksud adalah bisa jadi pertanyaan tersebut keluar dari salah satu yang awam sehingga sahabat Abu Bakar mengatakan azu anil idrak. Satu contoh kalau kita membahas dari kitab Miftahus Sudur, ada salah satu sahabat Ali yang bertanya kepada Abu Bakar, kamu dapat apa dari Rasulullah? Saya dapat dikir. Nah, gitu kan dijelaskan. Dikirnya bagaimana? Oh, gini. Yang akhirnya dikir ini sampai bisa marifat kepada Allah, kata Abu Bakar. Panjangnya gitu. Maka kalau kita di sini lihat konteksnya, supaya tidak meninggalkan syariah, bahwa setiap pertanyaan itu kalau salah otomatis menimbulkan jawaban yang salah. Lalu ketika jawaban itu pas dan sesuai dengan penanya, maka akan menimbulkan pertanyaan yang benar, yang pas. Nah, gitu. Nah, barangkali Nidhani aja, gitu, Nidhani bisa tolong bantu yang lainnya, yang sepuh-sepuh. Barangkali itu dari satu pertanyaan yang tidak menghilangkan syariah, bahwa pertanyaan tersebut dikemukakan oleh orang yang awam, sehingga sahabat Abu Bakar tidak menjelaskan secara detail. Kan kalau kita diambil dari hadis yang lain, imannya Abu Bakar itu kalau ditimbal dengan satu gunung, kalah gunung pun gitu kan, gitu. Masa dengan kelas sahabat tersebut, Abu Bakar, apalagi Abu Bakar yang paling sepuh, tidak mampu menjelaskan. Nah, konteksnya di sini kalau kita membandingkan dengan hadis yang lain, gitu, imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan gunung, gitu, masih berat iman Abu Bakar. Kalau kita secara fisik melihatnya kan tidak seimbang ya. Kalau secara fisik ya kalahlah Abu Bakar. Tapi kan ini dinilai dengan ilmu batin ya, nah gitu. Itu barangkali ya Agus. Ini Doni ya gitu. Yang dimaksud dengan jawaban Abu Bakar tersebut. Yang lainnya saya tidak ada kapasitas di sini. Mungkin yang lainnya. Ya, bagaimana Pak Agus atas jawabannya? Mauquf. Bisa yang lainnya itu Pak Agus mungkin apa ya? Bukan nggak mau menjawab ya, tapi terkendala apa gitu ya. Ya sebenarnya ini jawabannya ada di Gus Sarip juga ini tuh. Silakan Pak Gus, dijelaskan Pak Gus. Kalau saya yang nanya kok Pak. Mungkin bisa saya bantu jawab ini. Nah, ya silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya, mohon maaf soalnya saya baru masuk ini. Jadi nggak tahu apa yang dibicarakan. Tadi barusan dari kamar kecil juga gitu. Tapi saya dengar tadi ada pembahasan istilah apa namanya? Al-ajazu anil idraki idrakun gitu ya. Kalau tidak salah betul nggak? Oke. Kalau saya lihat ini kan kitab Sirul Asrar nggak? Itu kan tasawuf gitu. Sebenarnya bagi kita yang sudah belajar ilmu-ilmu itu kan yang saya tahu sih ungkapan al-ajazu anil idraki idrakun itu berasal dari makalahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan itu banyak dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid gitu. Jadi bukan dalam kitab tasawuf seperti Sirul Asrar gitu. Di antaranya oleh Al-Bajuri dalam Hasyiah beliau Al-Matni Sanusiyah gitu. Itu ya sebenarnya apa yang dijelaskan sama Pak Agus tadi sudah, kalau yang saya pahami sudah nyantol gitu. Terutama tentang hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah gitu. Itu sebenarnya ada dua, kalau yang saya pahami itu ada dua konteks gitu.
tentang istilah itu gitu. Pertama difahami dalam konteks seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi maknanya itu adalah kita yakin gitu bahwasanya Allah Taala itu punya sifat-sifat wajib, di antaranya adalah 20 sifat seperti itu. Hanya saja kita memahami itu hanya dalam konteks ta'akul saja gitu. Seperti kita memahami dalilnya sifat salbiyah, kemudian dalilnya sifat sifat nafsiyah gitu, ta'alluqnya sifat ma'ani, dan juga talazumnya sifat ma'nawiyah gitu. Tapi kita tidak memahami hakikat makna dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu gitu. Nah, tidak tahunya kita kepada hakikat maknanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan al-ajzu anil idrakut gitu. Mungkin kalau saya contohkan gini contohnya ya. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat mendengar dengan begitu. Katanya para ulama, sifat mendengarnya Allah Ta'ala itu bertakluk kepada sesuatu yang wujud gitu. Baik sesuatu yang wujud itu bersuara, sifat mendengarnya Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang bersuara maupun tak bersuara gitu. Nah kemudian kalau seandainya dikatakan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu mendengar kepada sesuatu yang bersuara, maka makbul dalam akal kita gitu. Karena sifat mendengar itu kaitannya dengan sesuatu yang terdengar gitu. Tapi yang membuat kita bingung adalah bagaimana Allah Ta'ala itu mendengar sesuatu yang tak bersuara gitu. Padahal dikatakan tadi kan bertakluk kepada sesuatu yang tidak bersuara seperti itu. Nah hal itu kita jawab bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat itu seperti itu. Nah tahu menetapkannya kita bahwasanya Allah Ta'ala itu punya sifat mendengar kepada sesuatu yang wujud, baik sesuatu yang wujud itu adalah bersuara maupun tidak, dan tahunya diri kita bahwa kita lemah untuk mengetahui hakikat itu gitu. Nah itu yang dimaksud dengan al-ajzu anil idrakun dalam makom ini seperti itu. Jadi kalau menurut yang saya pahami istilah itu lebih mengarah ke ilmu tauhid ya, ilmu tauhid seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah kita yakin Allah punya sifat-sifat wajib, tapi kita tahu diri bahwasanya kita tidak tahu hakikat sifat wajibnya Allah Ta'ala itu seperti itu. Nah tahunya diri kita itu hakikatnya idrak juga sebenarnya gitu. Tahunya diri kita itu kalau akal kita terbatas untuk mengetahui hakikat sifatnya Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah idrak itu seperti itu. Itu yang saya pahami di dalam beberapa kalamnya para ulama tentang istilah itu. Mungkin itu jawaban dari saya, dan mohon maaf mungkin kalau ini nyambung apa enggak ya, soalnya saya baru masuk juga tadi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurul Ibad yang sudah memberikan sedikit pencerahan buat Pak Agus. Pak Agus mau dijelaskan lagi? Meneruskan karena anaknya lagi sakit muntah-muntah ini. Jadi mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Boleh Pak Ujang dilanjutkan? Bu MC, kita kayaknya sudah masuk di penghujung waktu karena tersisa 2 menit lagi. Mungkin sebelum ditutup kita berikan closing statement aja dulu ke Ustadz Dadi ya. Ya baik. Ya terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, acara yang selanjutnya ini penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Taryana, dan saya sebagai MC mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang untuk doanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih BMC. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu MC juga sedang membobokkan bayinya. Jadi kita konsentrasi ke acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Mungkin sebelum kita tutup dengan doa ya, saya memberikan waktu dulu ke narasumber Ustadz Dadi Sopandi, kelas B6 dari Majalengka, Jawa Barat, berkenaan dengan kitab Sirul Asror yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka mempelajari mutasawuf, mari kita pegang satu adalah syariah, dua thariqah, tiga ma'rifah. Jangan memburu yang ketiga, yang satu dan dua diburu maka tiga akan dapat. Ya, terima kasih Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Marilah Bapak Ibu, kita menghadirkan hati kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita atas segala khilaf dan dosa serta kesalahan yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, keistiqomahan kita dalam beribadah kepadanya. Semoga apa yang menjadi ilmu pada malam hari ini bisa menerangi langkah kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Surun Ustaz. Terima kasih Kang Ujang. Sama-sama. Siapa nih? Nuhun Kang Ujang, izin lab. Mangga. Izin sedaya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.